Para sahabat, kalau kita lihat dari hitungan bulan, bulan Ramadan ini hanya tinggal beberapa hari lagi. Jangan lupa ya, yang ngasih nama bulan ini Ramadan itu adalah kita-kita juga. Makanya ada namanya bulan Muharram, ada namanya bulan Safar, dan terus banyak sekali nama bulan. Ada namanya Ramadan, ada namanya Syawal, ada namanya Sa'ban, ada namanya Rajab. Jangan lupa ya, yang memberi semua nama-nama itu adalah kita-kita juga. Segala hal yang di semesta ini dulu tanpa nama. Tidak ada hitungan waktu dulu. Tidak ada nama tahun, tidak ada nama bulan. Yang menciptakan hitungan bulan berdasarkan tahun komariah ya manusia. Yang menciptakan hitungan bulan berdasarkan tahun samsiah juga manusia. Jadi yang bilang bahwa ada waktu-waktu istimewa, ada hari-hari istimewa, ada tempat-tempat istimewa, ada bulan-bulan istimewa, yang mengistimewakan ya kita-kita juga. Yang ribut ya kita-kita juga. Karena bagi Allah semua waktu ya istimewa, semua ruang yang istimewa. Menjadi istimewa tergantung kita mau apa tidak mengistimewakan setiap waktu dan ruang yang tersedia bagi kita. Jangan terjebak ya melakukan kebaikan hanya pada bulan-bulan tertentu. Di bulan lain tidak melakukan kebaikan karena ya bulan lain oleh kita tidak diistimewakan. Bulan tertentu oleh kita diistimewakan. Yang mengistimewakan kita, yang ribut kita, yang sibuk kita, kan bukankah semua ciptaan kita sendiri? Cuman banyak yang tidak menyadari itu. Oleh karena itu bagi saya ya, kalau Ramadan itu adalah saat di mana manusia merasa punya kemampuan melakukan kebaikan, harusnya kan Ramadan itu bukan 1 bulan. Ramadan itu harusnya 12 bulan. Kalau pintu surga hanya dibuka 1 bulan, berarti pintu surga tutup dong 11 bulan. Ya susah banget masuk surga, karena masuk surga harus nunggu bulan Ramadan. Apa orang yang berbuat kebaikan di bulan Muharram tidak masuk surga? Apa orang melakukan kebaikan di bulan Sa'ban tidak masuk surga? Siapa yang membuat ya terminologi itu? Kan kita-kita juga. Cobalah sekarang kita sadari bahwa sebetulnya setiap hela napas kita itu begitu berharga. Setiap ruang dan waktu juga begitu berharga. Menjadi berharga tergantung cara kita memanfaatkan setiap ruang dan waktu kapanpun. Jadi ya jangan terjebak oleh paradigma seakan-akan ada waktu istimewa. Jangan terjebak oleh paradigma seakan-akan ada tempat istimewa. Sedangkan Allah sendiri mengatakan, aku meliputi semesta raya, aku meliputi setiap ruang dan waktu. Jadi sebetulnya setiap ruang dan waktu ya istimewa, karena di situ ada kehadiran Allah yang maha istimewa. Ada yang mengatakan katanya tempat istimewa supaya doa-doa diijabah itu tempatnya multazam. Multazam di Mekah pun tempatnya sempit. Hanya ruang di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Selebar itu ruangnya. Kalau kita menusuk ya ke dalam, ya mendekati Ka'bah, 2-3 orang saja sudah tidak muat. Tapi kalau ditarik garis keluar ya jadi banyak. Itu yang disebut dengan multazam. Berarti ongkos dong. Multazam itu ya tempat di mana kita mendapatkan pengkabulan dari doa kita. Betul, itu tidak salah. Tapi penerapannya yang keliru. Multazam itu bahasa Arab, artinya adalah komitmen. Multazam itu komitmen. Kalau kita berkomitmen selalu untuk merasakan kehadiran Allah, maka setiap tempat di mana kita menjalankan komitmen kita, itulah multazam. Doa artinya adalah undangan, bukan permintaan. Bagaimana mungkin kita yang tidak tahu kemudian
mengatur-ngatur, ngajarin Allah yang maha tahu. Kan gak masuk akal. Jadi multajam itu adalah komitmen kita dengan diri sejati kita. Kalau kita punya komitmen untuk tetap berada di orbit dari diri sejati kita, mendengarkan nurani kita, mendengarkan titah dan perintah kebenaran yang ada pada diri kita, itulah multazam. Mau tinggal dimanapun, di ruang manapun, bisa menjadi multazam. Bukan suatu tempat yang diistimewakan di tempat tertentu. Jadi oleh karena itu agama itu kan akal. Karena agamanya itu akal, agama itu harus masuk akal. Yang tidak masuk akal, jelas dong sumbernya bukan dari agama. Itu dari itu dari kebodohan kita sendiri. Karena kebodohan itu kerap kali menjadi penghalang untuk kita menemukan kebenaran. Ada 3 penghalang ya, seseorang tidak menemukan kebenaran. Yang satu namanya keserakahan. Yang kedua namanya kebencian. Dan yang ketiga namanya kebodohan. Atau segala hal yang menciptakan kekeliruan. Cobalah renungi kata-kata saya. 3 itu benteng ya, penghalang manusia untuk menemukan pencerahan. Yang satu keserakahan. Karena orang serakah itu selalu tidak pernah damai. Karena seberapapun yang dia miliki selalu tidak merasa rasa berkecukupan. Makanya dunia ini tidak akan cukup untuk satu orang yang serakah. Tapi dunia ini akan cukup buat 8 miliar penduduk bumi. Asal semuanya bersyukur. Itu benteng ya, yang pertama yang harus kita runtuhkan. Keserakahan, ketamakan. Karena keserakahan, ketamakan itu berfokus pada diri sendiri. Itu yang akan membangun kemelekatan. Dan kalau manusia sudah melekat pada sesuatu yang selain Allah, menjadi sulit untuk bersatu dengan Allah. Yang kedua adalah kebencian. Kebencian kebalikan dari cinta kasih. Maka siapa yang punya kebencian dan tidak punya cinta kasih, tidak akan pernah dia tertarik untuk berbuat kebaikan pada siapapun. Bahkan mencari-cari alasan untuk tidak berbuat baik pada siapapun. Dan yang ketiga yang luar biasa adalah kebodohan. Karena kebodohan itulah sumber dari segala kekeliruan. Jadi kalau sudah keliru cara berpikir, keliru cara bicara, keliru cara bertindak, ya sudah, semuanya menjadi serba keliru. Apalagi ketika melakukan kekeliruan tetapi tidak merasa dia melakukan kekeliruan. Karena apa? Ketidaktahuannya itu dibungkus dengan segala kain kehormatan. Yang paling berbahaya adalah manusia yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Karena apa? Dia bungkus ketidaktahuannya dengan segala gelar. Ada manusia yang bergelar di balik gelar akademiknya, senang menggunakan gelar akademik, dipamerkan setiap saat bahwa saya siapa, tapi isinya kosong. Ada orang yang senang menggunakan gelar kehormatan di masyarakat, status sosial. Itu hati-hati, itu adalah pelindung diri, kain kehormatan yang akan membuat kita semakin menjijikan dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita menjadi tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Makanya beruntung bagi kalian yang tidak tahu, tetapi tahu kalau kalian tidak tahu. Maka setiap saat mengosongkan diri untuk diberitahu. Makanya menjadi orang yang mudah dinasehati itu berkah semesta. Sekali lagi, menjadi orang yang mudah dinasehati itu berkah semesta. Orang yang keras kepala, sulit dinasehati, itu sudah menutup berkah semesta. Para sahabat, oleh karena itu saya akan berbicara hari ini tentang merawat ya Ramadan pasca Idul Fitri. Dan kalau saya membuat judul, perhatikan. Setiap kata pada judul itu harus dipahami. Satu, merawat. Kalau merawat itu kan satu ada yang dirawat, satu ada yang merawat. Kan gitu. Jadi kalau merawat, apa yang mau dirawat? Kita sudah menjalankan berbagai macam aktivitas selama bulan Ramadan. Ramadan dalam pengertian bulan, bukan Ramadan secara hakikat. Karena secara hakikat Ramadan itu menurut guru-guru suci hurufnya ada 5.
Huruf pertama adalah Ra, artinya adalah rahmatullah. Rahmatullah bisa turun pada siapa saja, tidak menunggu ruang dan waktu tertentu. Tergantung kita. Mau nggak kita ketiban rahmatnya Allah? Kalau kita mau ketiban rahmatnya Allah, ya sudah, sediakan diri untuk ketiban rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang paling besar adalah kehadiran Allah. Allah itu hadir setiap saat, di setiap ruang dan waktu, pada setiap makhluknya. Cuman ada yang merasakan kehadirannya, ada yang tidak merasakan kehadirannya. Beruntung yang sudah merasakan kehadirannya, berarti dia sudah kedatangan rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah kapan turunnya? Kapan saja, di mana saja, di setiap ruang dan waktu. Bagi orang yang ingin kedatangan rahmatnya, maka rahmatnya akan turun setiap saat. Yang kedua, mim. Mim itu dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya pengenalan kepada Allah. Orang yang sudah kenal kepada Allah, karena dia sudah kenal pada jati dirinya sendiri, itu sudah luar biasa kesadarannya. Makanya sebuah hadis mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Kita tidak diharuskan mengenal Tuhan yang meliputi semesta raya yang tanpa batas, karena kita tidak mungkin untuk mengenalnya. Cukup mengenali Dia yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang disebut dengan ruhku. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna, aku tiupkan ruhku, dan hendaklah kamu bersujud pada ruhku. Ruhku adalah percikan dari cahayanya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita. Kenali saja itu, maka siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal kepada Tuhannya. Ra, kemudian mim, kemudian do. Do itu duyufullah. Duyufullah itu tamunya Allah. Siapa tamunya Allah? Ya mereka yang mau bertamu ke rumahnya Allah. Di mana rumahnya Allah? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku, itulah baitullah. Jadi baitullah yang sebenarnya ada pada diri setiap insan, ada diri pada setiap makhluk, terutama makhluk yang bernama manusia. Makanya manusia dengan binatang bedanya cuma satu, sama-sama punya baitullah, tapi yang satu bisa menggunakannya, yang satu tidak menggunakannya. Maka di Quran dikatakan, ya, manusia yang punya baitullah, punya qalbu, tetapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar, maka derajatnya sama saja dengan ulaika kal an'am. Lahum qulub la yafqahuna biha, walahum azan la yasmauna biha, walahum ayun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am. Itu pembeda. Kalau kita yang disebut manusia, maka manusia itu cirinya cuma satu, mampu menggunakan kalbu untuk memahami, melihat dan mendengar. Di luar itu, walaupun dia mengatakan manusia, pengakuannya manusia, hakikatnya dalam pandangan Allah, dia bukanlah manusia. Jadi siapa duyufullah? Tamunya Allah. Siapa tamunya Allah? Yang senantiasa mau berkunjung ke rumahnya Allah, maka siapapun yang setiap saat berkunjung ke rumahnya Allah, masih akan dapat hidangan dari Allah. Kita saja yang pelit, kita saja yang hitung-hitungan, kita saja yang cinta kasihnya terbatas, ada tamu pasti ada keinginan memuliakan tamu. Kita saja yang semacam itu selalu punya keinginan menghormati tamu, apalagi Allah yang cinta kasihnya tanpa batas, yang maha luas, yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha sabar. Siapapun yang bertamu di rumahnya pasti akan dikasih hidangan dari Allah. Nah, hidangan dari Allah dalam bahasa Quran disebutnya Al-Maidah. Kapan hidangan itu diturunkan? Kapan hidangan diturunkan? Di Quran surat Al-Maidah ayat 114, Allah menyatakan hidangan itu diturunkan pada saat Id. Hidangan itu diturunkan pada saat Id. Id itu sering diartikan kembali, sering diartikan juga hari raya. Jadi Idul Fitri arti yang sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Karena fitri itu dari kata iftar. Iftar itu artinya terbuka.
Iftar bukan berbuka. Tidak ada kaitannya iftar dengan makan candil, tidak ada kaitannya iftar dengan makan kolak, tidak ada kaitan dengan makan nasi timbal. Iftar itu adalah keadaan terbuka. Apa yang terbuka? Terbukanya diri untuk menerima kehadiran Allah. Jadi Idul Fitri itu arti yang sebenarnya adalah kembali terbuka. Loh, kenapa harus kembali? Lihat saya semuanya. Dulu kita terbuka kepada Allah. Waktu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita bisa menjawab, qalu bala syahidna, yes, aku menyaksikan. Terbuka kan? Tidak mungkin jawaban itu terlontar kalau tertutup. Tetapi begitu kita lahir ke alam dunia, kita melupakan komitmen kita yang dulu, karena kita tertutup. Asalnya terbuka menjadi tertutup, terbuka lagi, itu namanya Idul Fitri, kembali terbuka. Ada yang bergurau, katanya Fitri juga artinya sarapan pagi. Yes, makanya Idul Fitri kembali sarapan pagi. Sebulan gak sarapan pagi, 1 Syawal sarapan pagi, itu Idul Fitri juga. Mau gak dapat Idul Fitri cuman kembali sarapan pagi? Dan Idul Fitri yang kayak gini semua kebagian, tanpa kecuali. Mau dapat itu aja. Ada juga yang bergurau, katanya Fitri itu artinya watak asli. Jadi Idul Fitri artinya adalah kembali ke watak asli. Selama Ramadan 1 bulan berpura-pura jadi orang baik, berpura-pura jadi dermawan, berpura-pura jadi orang sabar. Begitu dimarahin, sorry ya, saya lagi puasa. Tapi begitu selesai Ramadan, watak aslinya muncul lagi. Itu juga Idul Fitri, kembali ke watak asli. Saya menawarkan, mau nggak dapat Idul Fitri? 1, kembali sarapan pagi. 2, kembali ke watak asli. Mau nggak? Tapi Idul Fitri yang 2 ini semua orang kebagian. Insya Allah kebagian lah. Nggak usah kerja keras. Tetapi Idul Fitri yang saya bicarakan tadi kembali terbuka. Tidak semua orang kebagian. Bahkan yang kebagian ini mungkin saja hanya segelintir orang saja. Siapa orangnya? Nanti kita lihat ciri-cirinya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kalau kita sudah mendapatkan barang berharga selama Ramadan, itulah yang harus dirawat. Jadi judul ini hanya untuk mereka yang mendapatkan sesuatu ketika Ramadan. Yang gak dapat sesuatu, apa yang mau dirawat? Karena merawat itu harus ada barangnya. Jadi jangan sembarangan. Karena saya kalau ngasih judul gak sembarangan. Saya itikaf dulu. Bukan kayak kalian itikafnya pergi ke masjid. Saya itikaf tetap aja di sini karena masjid saya di sini. Hening bening. Bahkan dalam keramaian sekalipun. Ini itikaf dari tahun ke tahun gak ada kemajuannya. 10 liburan Ramadan pada ke masjid, pada tinggal di masjid. Meninggalkan rumah. Ada yang saya tanya, kenapa kamu pergi ke masjid? Habis di rumah berisik. Kalau di masjid kan gak ada masalah. Itu itikaf atau lari dari masalah? Sebetulnya dia sedang lari dari masalah. Saya selama di masjid tenang. Iya, di masjid gak ada godaan. Di masjid itu laki perempuan aja dikasih batas kok. WC aja gak bisa nyampur. Betul? Dari tahun ke tahun gak naik kelas. Itikafnya cuma diam di masjid. Padahal itikaf yang sebenarnya diam saja di tubuhmu. Pergi saja kemanapun, kamu tetap saja hening, bening, sekalipun dalam keramaian. Kamu tetap hening, bening, sekalipun berada di lingkungan orang-orang yang emosinya bergejolak. Hening, bening, sekalipun banyak sekali kontradiksi yang datang dalam hidup. Itu itikaf. Jadi itikaf gak usah menunggu
ya 10 hari bulan Ramadan. Itikaf itu setiap ruang dan waktu di setiap kehidupan. Itu itikaf yang sebenarnya. Sudah begitu belum? Terus apa yang mau dirawat? Apa yang mau dirawat kalau masih begitu? Kalau kita sudah bisa itikaf di sini, sudah hening, sudah bening, rawat. Jelas barangnya? Jelas ada yang dirawat. Karena barangnya udah ketemu. Jangan sampai mengalami kecelakaan spiritual lagi. Jangan sampai kamu berisik lagi. Jangan sampai kamu terbawa emosi lagi. Jangan sampai kamu terbawa marah lagi. Jangan sampai kamu tersinggungan lagi. Rawat. Ini baru judulnya aja. Makanya Ramadan, rohnya rahmatullah, mimnya ma'rifatullah, do-nya duyufullah, alif Allah. Nun, nurullah. Beruntung ya kalau yang sudah bisa mendapatkan rahmat Allah, ma'rifatullah, duyufullah, dapat Allah, dapat nurullah. Caang baranang. Dan siapa yang sudah mendapatkan nurullah? Nurullah itu terangnya melebihi 1000 bulan. Nurullah itu terangnya melebihi 1000 bulan. Kalau bulan 1000, segimana sih terangnya? Ini melebihi 1000 bulan. Sebegitu terangnya, itu yang disebut dengan padang mahsyar yang sebenarnya. Terang tetapi tidak menyilaukan. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan malam ketentuan, malam yang ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya kita sendiri. Kapan kamu mau mengalami pencerahan? Kapan kamu mau bangkit? Kapan kamu sadar? Tentukan oleh diri kamu sendiri. Di setiap ruang dan waktu sudah disediakan oleh Allah. Ruangnya, waktunya untuk masing-masing orang. Ini malah ditunggu di pos ronda. Dapatnya Lailatul Qadar. Makanya 2 ciri Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar ditandai dengan angin berhenti bertiup. Angin sendiri adalah udara yang bergerak. Udara bergerak karena ada beda tekanan, beda suhu. Akibat kapasitas kalor setiap benda berbeda. Itu tidak mungkin terjadi kalau angin yang di semesta raya. Tapi angin yang di sini yang harus berhenti bertiup. Angin itu biasanya membawa sesuatu. Lihat saya. Kalau ada angin datang membawa berita buruk, tenang saja. Ada angin datang membawa kemarahan, tenang saja. Ada angin membawa fitnah, tenang saja. Ada angin membawa hoax, tenang saja. Itu namanya angin bertiup. Udah gitu belum? Udah gitu belum? Itu baru dapat Lailatul Qadar. Kalau angin bertiup ya sudah Lailatul Qadar. Yang kedua, gelombang berhenti. Bukan gelombang laut. Gelombang kan gini, naik turun, naik turun, naik turun. Ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah. Itu namanya gelombang. Kalau kita sudah tidak bergelombang lagi, datar saja. Dapat yang menyenangkan syukur, dapat yang tidak menyenangkan syukur. Ketemu orang baik syukur, ketemu orang jahat syukur. Udah datar saja, itu namanya gelombang berhenti. Itu Lailatul Qadar. Saya heran sampai sekarang mau menjelaskan Lailatul Qadar gitu-gitu aja. Tidak ada implementasinya dalam hidup. Ayo saya tanya pada diri kita masing-masing. Sudah berhenti nggak angin? Sudah, alhamdulillah dikit-dikit, walaupun kadang-kadang masih reaktif. Sudah berhenti nggak gelombang? Dikit-dikit sudah mulai, setidak-tidaknya amplitudonya udah berkurang. Asalnya sudeng, asalnya gitu. Itu tsunami namanya. Tapi kalau amplitudonya udah mulai berkurang, landai saja amplitudonya udah mulai bagus. Dulu kalau dimarahin orang, luar biasa.
Sekarang dimarahin orang tenang saja. Walaupun masih ada kesel, itu namanya amplitudonya udah mulai landai. Itu Lailatul Qadar. Dan ini bisa terjadi kalau kita sudah menyaksikan pada diri kita sesuatu yang lebih terang dari 1000 bulan. Itulah Ramadan. Puncaknya kan Nun. Pencerahan, caang baranang. Kalau kita sudah caang baranang, baru kita bisa nyaangan kanu poeken. Itu kan, betul nggak? Kan itu kan pepatah agung para leluhur kita. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu keung. Tuh. Siapa yang bisa nyaangan kanu poeken? Yang sudah nyala. Ari paroe keneh mereka mah nyangan batur. Siapa yang sudah menyala? Yang sudah menemukan nurullah. Makanya surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba, dipungkas dengan huruf nun. Ba tu baitullah, nun tu nurullah. Siapa yang sudah menemukan nurullah dalam baitullah, maka dialah yang disebut dengan ahlul bait, ma'rifatullah. Makanya nun mati ketemu dengan ba, gak boleh dibaca nun, dibacanya mim. Hukumnya iqlab. Iqlab itu dari kolbu, kolbu adalah baitullah. Tuh nyambung. Ya mau diajar tajwid tiba heula kitu dengung mim 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 kurang mim hayo nguruskeun suara. Agama itu bukan soal suara. Agama adalah soal kesadaran. Apakah itu harus benar bacanya? Ya harus benar, masa salah? Tetapi itu aksesorisnya agama, bukan intisarinya agama. Nah, merawat Ramadan. Jadi tahu yang harus dirawat? Ya Ramadan. Apa harus dirawat? 1 rahmatullah, 2 ma'rifatullah, 3 duyufullah, 4 Allah, 5 nurullah. Tah eta rawat. Udah dapat belum? Dapat belum? Lah apa yang mau dirawat? Makanya begitu kita sudah mendapatkan yang 5 itu dirawat, maka kita akan mengalami pasca. Idul Fitri bisa berarti syariat, bisa berarti hakikat. Syariatnya sudah saya jelaskan tadi, hakikatnya Idul Fitri adalah kembali terbuka. Makanya di Quran surat Al-Maidah 114 ada sebuah doa yang dilantunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Doanya, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana id. Jadi kata itu cuma ada di Quran 1 kali, di surat Al-Maidah saja 114. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Ngerti sekarang hari raya? Hari raya adalah saat dimana kita mendapatkan hidangan dari langit. Langit itu berbicara keluhuran. Makanya puasa artinya adalah bertempat tinggal di keluhuran, dari upafasa. Banyak yang menjalankan puasa, ditanya aja etimologinya gak ngerti. Puasa dari upafasa. Upa itu upaya, fasa itu keluhuran. Jadi upafasa atau puasa dalam lidah orang Indonesia itu dari bahasa Pali, arti yang sebenarnya adalah bertempat tinggal di keluhuran. Jadi bertempat tinggal di mana? Di langit. Langit itu lambang keluhuran. Maka siapa yang tempat tinggalnya di keluhuran, maka setiap saat akan mendapatkan hidangan dari langit. Paham? Kira-kira kalau kita bertempat tinggal di tempat-tempat kesadaran rendah, dapat hidangan? Dapat juga hidangan dari alam rendah. Bergaulah dengan orang-orang yang kesadarannya tinggi, kita akan dapat selalu berkah. Bergaulah dengan orang-orang yang kesadarannya rendah, ya dapat berkah juga kalau tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, ya bukan dapat berkah, ikutan di frekuensinya mereka. Paham? Gitu.
Nah, oleh karena itu, mari kita mulai. Ada beberapa pertanyaan. Satu, adakah yang harus dirawat? Jawab masing-masing. Ada. Sudah ketemu barangnya? Sudah, alhamdulillah. Yang kedua, apa sih Ramadan itu sebenarnya? Sudah saya jelaskan. Apakah Idul Fitri itu sebenarnya? Sudah saya jelaskan. Saya ulang lagi. Jadi Idul Fitri adalah kembali terbuka. Kembali terbuka berarti kita sudah menyaksikan hidangan dari langit. Cirinya itu. Cirinya itu. Idul Fitri bukanlah macet. Idul Fitri bukan pulang kampung. Nah, pulang kampung, mudik itu sebetulnya simbolisasi dari apa? Dari kerinduan seseorang untuk mudik yang sebenarnya. Sayang sekali kita baru bisa memenuhi mudik secara jasmani. Nih saya lihat, saya ini tubuhnya, tahu gak, terbuat dari air yang berada di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat dari udara yang ada di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat dari matahari yang bersinar di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat juga dari tanah yang ada di sekitar rumah saya di Garut. Dan saya terbuat dari ruang kosong yang ada di Garut juga di sekitar rumah saya. Mengerti maksud saya? Iya kan? Saya dilahirkan di situ. Bapak saya kan makan dari situ. Betul nggak? Minum dari air yang di situ. Makan dari tanah yang ditanam tumbuhannya di situ. Ngirup udara yang di situ. Dapat sinar matahari yang di situ. Ruang kosong yang di situ juga. Wajar nggak kalau saya rindu ke situ? Karena tubuh saya dari situ. Wajar. Makanya saya tidak alergi terhadap mudik, nggak apa-apa. Tetapi sesungguhnya diri kita yang sejati kan bukan tubuh yang ada di balik tubuh. Asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Harusnya kerinduan kepada kampung itu yang sebenarnya kerinduan ke kampung asal diri sejati kita. Oh, luar biasa ya kalau dua-duanya rindu. Rindu ke kampung asal jasmani, rindu ke kampung asal rohani. Siapa yang rindu kepada kampung asalnya? Tentu saja yang mereka sudah tahu kampung asalnya. Yang nggak tahu mah nggak rindu. Paham? Ini dibuka sedikit ya, mudik biar ngerti. Kalian kan mudik tiap tahun ya, tapi nggak ngerti mudik itu apa. Hakikatnya juga apa. Ya, kenapa kok saya rindu ke tanah kelahiran? Wajar, karena kita ini resonansi dalam bahasa energi. Karena kita ini satu frekuensi dengan segala material yang ada di kampung hari ini. Ada resonansi itu, ada ketertarikan, ada hukum tarik menarik kita itu dengan seluruh molekul dan atom sejenis yang ada di kampung kita. Wajar? Wajar. Makanya dijelaskan nih secara saintifik biar ngerti sedikit. Sedikit aja ngertinya, nggak usah banyak-banyak. Makanya pertanyaan selanjutnya, perlukah pasca Ramadan? Perlu? Ya perlu. Kalau ada yang bisa dirawat. Dapatkah Ramadan itu 12 bulan? Jawabannya apa? Dapat. Siapa yang menentukan Ramadan 12 bulan? Masing-masing diri kita. Mau nggak setiap ruang dan waktu kita kedapatan rahmatullah, ma'rifatullah, duyufullah, Allah, nurullah? Mau? Kalau mau, pastikan 12 bulan. Dan tidak usah merubah kalender. Punya kalender semuanya diganti Ramadan, pusing sendiri. Kalendernya biarkan saja Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, Muharram, Safar terus sampai akhir bulan. Enggak apa-apa. Karena yang paling penting sekarang menciptakan Ramadan bagi diri kita, itu penting. Kalau begitu sekarang saya tanya lagi, dapatkah kita membuka pintu surga selama 12 bulan? Dapat apa enggak?
Emang tahu surga? Tahu aja enggak bilang dapat. Nah di Quran nanti kita akan tunjukkan ayatnya ya. Surga itu tempat di mana kita masih bernafas, tempat di mana masih ada langit dan bumi. Kita bernapas di mana? Di sini. Berarti surga itu sebetulnya di sini, saat ini, sekarang. Bisa dibuka? Bisa. Ya terserah kita mau jadikan surga ini, mau jadikan neraka ini, terserah kita kok. Allah tidak menciptakan surga dan neraka. Surga dan neraka adalah ciptaan kita sendiri. Makanya surga dari kata suwarga. Kalau dalam bahasanya orang Sunda pakai loka, bahkan su warga loka. Su itu abadi, warga itu kumpulan, loka itu lokasi. Su itu bisa juga sejati. Jadi su warga loka adalah tempat di mana berkumpulnya segala kesejatian. Di mana? Di sini. Saripati segala unsur tanah di sini. Saripati semesta raya di sini. Bahkan pusat semesta raya pun ada di sini. Itu dinyatakan dalam Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang sudah menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia akan merasakan Allahu Akbar. Setiap selesai Ramadan takbiran. Tapi nggak ngerti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat itu bisa membuat kita menangis kalau kita sudah bisa menyaksikan akbarnya dia pada diri kita. Begitu kita sudah menyaksikan akbarnya Allah pada diri kita, la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada engkau selain engkau ya Allah yang maha besar. Begitu kita sudah sampai di kesadaran itu, walillahil hamd, segala puji habis untukmu. Kita tidak menyaksikan diri kita lagi. Karena semua aku yang kecil ini sudah menyatu dalam akunya yang maha besar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Allah maha besar dengan segala kebesarannya. Saksikan itu ada pada diri kita semua sahabat. Saksikan dengan terang mata kalbu kita. Saksikan dengan terangnya mata kalbu kita. Kita bisa menyaksikan semesta raya pada diri kita masing-masing. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah pagi dan petang. Sucikanlah pagi dan petang. Sucikanlah pagi dan petang. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عبده وأعز جنده وهجم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Coba para sahabat yang sudah terbuka mata kalbunya, yang sudah menyaksikan kaukab, yang sudah menyaksikan nur ala nur, yang sudah bisa menyaksikan nur ala nur dalam dirinya, sekarang fokuskan pandangan batinmu ke sana, fokuskan ke sana dan ikuti kata-kata saya dalam batinmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo ikuti saya sama-sama. Ayo keluarkan suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo kita getarkan sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terasa? Gak kerasa ya? Air mata mengalir. Bayangkan kalau kalian mengucapkan itu dengan kesadaran sepanjang malam. Bagaimana tidak terbuka? Sayang sekali, banyak yang mengucapkan itu cuma di lisannya saja, tidak di kesadarannya. Gak kerasa air mata saya juga mengalir. Rasanya setiap sel dalam tubuh kita itu sedang merasakan akbarnya dia. Karena dia bersama dengan kita. Bahkan lebih dekat kepada kita daripada urat nadi leher kita. Baik para sahabat, kalau begitu pertanyaan berikutnya, dapatkah kita menutup pintu neraka selama 12 bulan? Dapat? Dapat? Sayang sekali ya, kebanyakan orang cuman ya membuka pintu surga 1 bulan, lalu tutup lagi surga 11 bulan. Menutup pintu neraka 1 bulan, maka neraka terbuka 11 bulan. Surga dan neraka itu menurut Al-Quran adalah tubuh kita sendiri. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Dan saya mulai hari ini kajian kita dengan membahas Quran surat Hud. Silakan dilihat ayatnya ya. Surat Hud ayat 106 sampai 107. Nah, surat Hud ayat 106, 107 itu cerita tentang neraka. Jadi ini dalam rangka menjawab tadi, mungkinkah kita menutup pintu neraka 11 bulan? Mungkinkah kita menutup pintu neraka 12 bulan? Jawabannya yes. Satu harus tahu dulu nerakanya mana.
Yang kedua harus tahu cara nutupnya bagaimana. Lihat saya semuanya. Mari kita lihat dulu ayatnya. Adapun orang-orang yang celaka. Ngerti artinya celaka? Celaka itu menyimpang dari sejatinya diri. Makanya ketika kita menyimpang dari sejatinya diri, maka akan ada rasa bersalah yang dalam diri kita. Itu yang disebut dengan dosa. Jadi sebetulnya dosa itu adalah rasa bersalah akibat kita menyimpang dari sejatinya diri. Maka tempatnya di mana orang-orang yang celaka ini? Tempatnya dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Itu menurut Quran. Jadi menarik dan mengeluarkan nafas kan pada saat kita ada di tubuh, pada saat kita masih hidup. Jelas ya? Ayat ini menjelaskan bahwa neraka di sini. Nah, kemudian ayat ini menjelaskan lebih tegas lagi. Ya, apa katanya? Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi Tuhan itu akan menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi kalau kita ingin mengubah diri nih, saya tidak mau lagi, ya ini menjadi neraka bagi saya. Berarti saya ingin menciptakan surga dong, begini. Siapa penjaga neraka? Penjaga neraka itu malaikat Malik. Malik itu milik itu aku itu ego. Jadi sebetulnya yang membuat kita terperangkap dalam neraka itu adalah ego, keakuan. Semua berfokus pada aku. Itu yang disebut dengan kemelekatan. Jadi neraka itu dasarnya adalah kemelekatan. Maka siapapun yang melekat bersiap-siaplah menderita. Melekat pada pasangan menderita. Lagi di mana nih istri saya? Sama siapa? Lagi di mana suami saya? Sama siapa? Terus saja dihantui rasa cemas dan khawatir yang luar biasa. Orang yang melekat pada hartanya takut kehilangan hartanya. Orang yang melekat pada jabatannya takut kehilangan jabatannya. Orang yang melekat pada popularitasnya takut kehilangan popularitasnya. Takut tidak populer lagi. Penderitaan? Siapa yang jaga? Milik. Dari kecil kita belajar malaikat, nggak ngerti-ngerti ya. Kita tahunya nanti katanya di sana ada neraka yang dijaga malaikat Malik. Wajahnya menyeramkan. Lihat saya semuanya. Ketika kalian sedang jadi neraka, serem nggak kalian? Jawab. Kurang kencang jawabannya. Serem nggak? Lihat orang yang kemelekatannya tinggi. Datang sekeluarganya jauh-jauh. Sudah berpikir buruk. Jangan-jangan mau minta. Jangan-jangan mau pinjam. Serem gak? Kalau orang serem dijauhi apa didekati? Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ciri ahli neraka itu rumahnya saja tidak pernah ada yang mengunjungi. Tanya rumahmu itu, seneng gak orang datang ke rumahmu? Jangan bangga kalau rumahmu itu gak dikunjungi orang. Alhamdulillah rumah saya memang gak pernah dikunjungi. Jadi gak usah masak-masak, gak usah dipel. Hati-hati, jangan-jangan orang tidak berkunjung ke rumahmu karena kamu serem. Yang serem rumahnya atau yang punya rumah? Yang serem rumahnya atau yang punya rumah? Nah itu. Jadi sebetulnya jadi secara saintifik bisa saya jelaskan. Dari hadis, dari Quran semua jadi sinkron. Oh, itu yang dimaksud Rasulullah. Kenapa rumahnya ahli neraka itu dari sekarang aja orang tidak mau berkunjung ke rumahnya. Paham ya? Ngerti sekarang malaikat Malik itu serem. Begitu kalian milik berfokus pada ego, serem. Lihat ya, orang yang kemelekatan pada mobilnya, kesenggol dikit aja, keluar tuh melotot. Aku nggak perlu keluar dari mobilnya, berantem. Serem nggak? Serem nggak? Itu sedekat itu neraka sampai hari ini kita nggak ngerti. Oke, sekarang kita lihat surga. Ini Quran selanjutnya ya. Ini Hud 108. Ya, maaf ya. Oke. Nah, di sini dikatakan, adapun orang-orang yang bahagia. Bisa bedakan orang yang celaka dengan yang bahagia? Lihat saya semuanya. Orang yang celaka itu yang berfokus pada dirinya sendiri.
Orang yang bahagia yang berfokus pada orang lain. Selalu yang dipikirkan kebahagiaan orang lain. Saya kalau tidak memikirkan kebahagiaan kalian, saya nggak akan datang di sini. Betul nggak? Kalau tidak ada cinta kasih, nah cinta kasih itu berfokus pada orang lain. Kalau kemelekatan, berfokus pada diri sendiri. Orang yang melekat, coba terganggu saja waktunya sedikit, marah. Jangan datang ke rumah ya, jam 9 masih tidur. Jam 9 masih tidur. Karena saya sedang puasa. Gimana? Puasa tidur. Puasa itu bertempat tinggal di keluhuran. Dan ciri orang yang puasa, kalau dia tuh benar pola makannya, kesadarannya tinggi. Dan kalau orang yang kesadarannya tinggi, justru susah tidur. Karena yang tidurnya banyak itu berarti makanannya banyak. Karena makanan selalu menurunkan kesadaran. Perlu dibuktikan? Ya buktikan aja sendiri. Makan nasi timbel 3 tuh sekali, langsung kan tunuh. Berarti kesadaran menurun. Makanya hati-hati ya. Nanti setelah Lebaran, pola makan kalian harus tetap terjaga. Kan ada yang mau dirawat toh? Iya, judulnya aja merawat Ramadan pasca Idul Fitri. Mari kita lihat. Adapun orang-orang yang berbahagia, siapa yang berbahagia tuh? Yang berfokus pada orang lain. Selalu memikirkan kebahagiaan orang lain. Tempatnya ialah surga. Yang dikasih orang yang bahagia di sini. Beruntung nggak ada orang yang miskin? Beruntung. Kalau nggak ada mereka, kita mau ngasih sama siapa? Tapi jangan dipertahankan kemiskinannya. Biar tetap setiap tahun saya bisa ngasih sama kamu. Maka kamu saya doakan semoga kamu tetap miskin. Biar saya tetap bisa ngasih sama kamu. Jangan bangetan aja doa begitu. Karena yang kaya dan miskin itu tetap akan ada. Karena itu berpasangan. Kalau semua kaya, semesta akan kehilangan keseimbangannya. Semua miskin juga kehilangan keseimbang. Mun beunghar sadaya namakeun hese hirup urang teh. Rek nembok sorangan. WC mampet sorangan. Kenteng pepes naik ka luhur tijungkel sorangan. Tuh. Betul nggak? Makanya beruntung ada orang-orang yang semacam itu. Makanya kalau kita berbagi itu sama orang-orang yang kurang beruntung, bukan bersyukur saya bisa berbagi, bersyukur ada yang mau dibagi. Paham? Bukan bangga kita bisa membagi, bangga masih ada orang yang bisa dibagi. Kalau sudah sadar di situ, kita akan sampai pada satu kesadaran sebetulnya yang ngasih Allah, yang dikasih juga Allah, yang memberi Allah, yang diberi juga Allah. Bahkan pemberian itu pun sebetulnya tidak ada. Sombong kamu, bilang bisa memberi. Emang rezeki siapa? Memang itu tangan siapa? Rezekinya punyaku, tangannya pun tanganku yang aku pinjamkan pada kamu. Kamu cuma menjadi kepanjangan tanganku aja untuk menyampaikan cinta kasihku. Makanya kalau sadar ketika takbiran membaca walillahilham, nangis harusnya. Karena gak ngerti, cuman upacara saja. Coba hening, kalian baca takbir hening. Dengarkan tuh di YouTube ada takbir dalam rasa yang sudah saya buat tahun lalu. Ikuti kata-kata saya. Tersungkur pasti kalian menangis. Terasa akbarnya Allah. Betapa tidak ada apanya diri kita. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Di titik itu kita baru menjadi muslim yang sebenar. Pasrah total pada Allah. Gitu. Ya. Baik, kita lihat. Hal apa saja yang sudah dicapai selama Ramadan? Baik, saya bagi dua. Pertanyaan pertama, apakah terjadi peningkatan kualitas kesehatan fisik? Bagaimana cara merawatnya? Ayo, lihat saya semuanya. Apakah terjadi peningkatan kesehatan fisik?
Udah terasa belum sekarang? Ini saya tahu nih semua nih, yang benar puasanya, yang enggak. Harusnya secara fisik mengalami peningkatan kesehatan. Saya bisa lihat dari mata kalian. Karena mata itu cerita penyakit. Yang diabetes, yang kolesterol, yang darah tinggi kelihatan dari matanya. Ini saya bukan nakut-nakutin, terasa energinya. Yang sakit, yang sehat terasa energinya. Pancaran wajahnya beda kalau yang sehat. Kenapa? Selama Ramadan, dalam pengertian bulan, kalau kita itu betul ya melaparkan diri, maka protein autofagisom terbentuk pada diri kita, dan semua sel-sel mati dalam tubuh kita dimakan sama protein itu. Makanya protein autofagisom, kata Profesor Yoshinori Ohsumi, itu adalah sapu besar yang menghilangkan semua sel-sel mati yang tertinggal dalam tubuh. Harusnya kalau sel-sel matinya dimakan sama autofagisom itu, kan harusnya jadi lebih segar dong. Ini udah menjelang akhir Ramadan, wajahnya malah semakin serem. Ada yang salah itu. Pasti ketika kalian buka puasa, buka yang saya maksud adalah makan dan minum segala di dahar. Yang dimakan pertama kali gehu, setelah itu kemudian bala-bala, setelah itu kemudian cireng, setelah itu kemudian cilok. Ya sudah, mampet. Harusnya yang dimakan duluan kan, ya minum air putih hangat dulu, baru makan buah-buahan. Biarkan dulu beberapa saat biar buah-buah diserap oleh tubuh, biar itu menjadi detoks bagi tubuh. Keliru tuh kalian buka puasa pakai kolak. Keliru, kadar gulanya terlalu tinggi, kaget jadinya. Begitu buka puasa kolak, udah biasa cenah. Kade biasa tak cantang tuh bener. Gitu. Dari Ramadan ke Ramadan cara makan aja tidak berubah. Gitu-gitu aja. Tidak ada inovasi. Lihat atau artikel-artikel tentang dunia sains yang terkini, udah luar biasa ya, banyak. Karena kita hidup di zaman di mana informasi begitu mudah kita dapat. Satu ya. Sudah terjadi peningkatan kesehatan? Belum? Masih liar kene? Masih kunang-kunang kene? Kalau sudah rawat. Rawat. Kade ti ayeuna teh sagala dijieun. Ibu-ibu ya. Awal Ramadan yang dipersiapkan bukan saya mau berubah jadi apa, nyieun kue lebaran ti mimiti Ramadan. Coba sagala keur lebaran. Bayangkan ya, geus parinuh jigana ayeuna teh toples teh. Begitu selesai puasa wagayem. Nah, ini saya ingatkan. Makanya kata Profesor Yoshinori Ohsumi, sebaiknya ya dalam seminggu 2 kali kau melaparkan tubuh. Itu bagus untuk kesehatan. Itu yang dirawat. Profesor Yoshinori Ohsumi tidak tahu puasa Senin Kamis teu nyahoeun. Tapi beliau dari riset mengatakan dalam seminggu 2 kali melaparkan perut supaya terbentuk autofagisom. Kita mah sudah punya sarananya, saum Senin Kamis. Kalau nggak bisa, boleh juga menggunakan pola saya. Saya makan buah pagi-pagi, saum sampai jam 1. Jam 1 saya makan sedikit, saum lagi sampai jam 7. Makan buah lagi, saum lagi. Boleh juga begitu. Itu terbentuk juga autofagisom karena kita mengizinkan perut kita tidak terus bekerja. Ada saat di mana perut kita istirahat. Boleh, kalau mau pakai pola begitu boleh. Mau Senin Kamis boleh. Bukan soal pahala ya, saya nggak ngajarin pahala. Supaya sehat. Dan kalau sehat, kesadaran meningkat. Kan itu yang paling penting. Terasa ya ganjarannya buat kita sendiri. Sehat, tubuh kita jadi energetik. Kalau tubuh kita energetik, maka tubuh kita gampang ya dipakai pergi kemanapun bisa. Kalau tubuhnya sakit-sakitan kan susah, bangun malam susah, carangkeul. Hudang isuk-isuk susah ya.
awak carangkeul sirah lieur. Betul enggak? Ya, baik ya. Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah mengalami peningkatan kualitas spiritual? Nah ini pertanyaan yang kedua yang paling berat. Kalau yang pertama, apakah mengalami peningkatan kesehatan? Yes, katanya tadi udah dijawab ya. Itu. Berapa turun berat badan selama Ramadan? Berapa kilo? 6 kilo. Bagus. Ini Ramadan malah naik berat badan, saya curiga. Jelas yang kayak gitu autopagisomnya tidak terbentuk. Segala dirames wae. Nah, itu ada yang 6 kilo, keren itu. Keren.